Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 dan 4 akan mengunjungi kediaman pengasingan Bung Karno. Perkenalkan, nama saya Mutiara Yolanda Meitari. Saya Azan Fadil Aziz. Saya Trivalina. Saya Serli Sofia. Dan saya Nida Kariza. Ikutin keseruan kami. Dadah. Sesampainya kami di rumah pengasingan Bung Karno, kami pun disambut hangat oleh para petugas dan masyarakat di sekitarnya. Yang pertama kali kami kunjungi yaitu ruang kerja Bung Karno, yang berisi tentang kata-kata motivasi dan sejarah perjuangan Bung Karno pada negara kita tercinta ini. Kemudian di ruang tamu Bung Karno terdapat sepeda. Sepeda tersebut ia gunakan untuk mengelilingi kota Bengkulu. Kemudian meja inilah yang ia gunakan untuk berdiskusi dengan teman-temannya. Pada ruang tidur tamu, kita dapat mempelajari perjuangan Bung Karno untuk kemerdekaan Indonesia. Ruang tidur inilah tempat istirahatnya Soekarno dan Inggit. Di dalamnya terdapat ranjang tempat tidur Soekarno, kemudian pakaian, lukisan Fatmawati, surat kawin, dan kaca. Ini adalah kostum perkumpulan sandiwara Monte Carlo semasa pengasingan di Bengkulu. Bung Karno dan Inggit menikah tanggal 24 Maret 1923, dan ini merupakan lukisan Fatmawati. Dan terakhir terdapat kaca di dalam kamar Bung Karno dan Inggit. Ini merupakan ruang tidur anak angkat Ratna dan Soekarti. Di dalamnya terdapat pecahan uang, dan ini Bung Karno di uang pertama Indonesia. Di belakang rumah Bung Karno terdapat sebuah sumur dengan kedalaman kurang lebih 12 meter yang digunakan oleh Bung Karno untuk mandi, mencuci, minum, serta berwudu. Oh my god! Wow! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Yolanda Meitari, perwakilan dari kelompok 3 dan 4. Kami sedang berada di tempat pengasingan Bung Karno yang berada di Bengkulu. Jadi kami akan mewawancarai Bapak. Perkenalkan, nama Bapak? Nama saya Roni Aprianto, selaku petugas pengamanan di situs Cagar Budaya Nasional Rumah Pengasingan Bung Karno. Jadi bagaimana sejarah dari tempat pengasingan Bung Karno ini, Kalau Bapak? untuk sejarahnya Bung Karno, ya Soekarno sebagai tahanan politik. Ya, jadi Bung Karno di sini diasingkan di tahun 1938 sampai dengan 1942, jadi selama kurang lebih dari 4 tahun. Ya, beliau sebagai tahanan politik di sini. Jadi dia diasingkan sini karena tahanan politik. Ya, betul. Kira-kira berapa lama Bung Karno berada di tempat kediaman ini? Kurang lebih dari 4 tahun. Untuk saat ini perawatan rumah pengasingan Bung Karno ini bagaimana, Pak? Kalau untuk saat ini perawatan itu dari Kemendikbud, jadi Kementerian Pusat langsung yang dirawat oleh pemerintahan langsung pusat. Jadi di bawah Kemendikbud. Jadi yang untuk pengelolaan itu BPK, Balai Pelestarian Kebudayaan wilayah 7. Jadi wilayah 7 itu yang mencakup Lampung sama Bengkulu. Lampung ngikut sama Bengkulu jadi tuan rumahnya. Oh, jadi di sini pemerintah, teman-teman. Ya, bukan daerah. Ya. Berapa kali renovasi di rumah ini, Pak? Kalau untuk renovasian, kalau untuk ditambah saat ini udah 4 kali. Oh, banyak ya, Pak ya? Macam tak betul je budak ni. Tuhan tolong aku, katakan padanya aku cinta dia, bukan Termasuk hampir menyeluruh lah. Nah, itu juga ada bantuan dari CSR dari Bank BI. Banyak pengecatan, genteng-genteng, penambahan video visual yang kalian lihat ini kan. Itu ada speakernya itu dari CSR dari Bank BI. Untuk spray dan yang lain-lain itu udah memang dari dulu atau diganti? Udah 3 kali ganti deh. Oh. Gitu. Jadi ini bukan yang aslinya ya, Pak ya? Udah 3 kali. Udah. Tapi kalau keranjangnya masih asli itu. Kemudian bagaimana awalnya rumah Soekarno ini berdiri? Jadi Bung Karno sebelum diasingkan di Bengkulu, rumah ini sudah ada, Dek. Jadi berdirinya rumah ini dikisarkan pada tahun 1918. Kemudian apa alasan Bung Karno memilih tinggal di rumah ini? Jadi alasan Bung Karno diasingkan di sini ya salah satunya ya sebagai tahanan politik dan dijauhkan masyarakat. Alasannya juga untuk memperdekati bujang gadisnya Bengkulu biar
mempersatukan, memerdekakan Indonesia. Apa saja yang dilakukan Soekarno di rumah ini ketika sedang diasingkan? Kalian kan sudah keliling itu kan ada baju Tonil Monte Carlo itu baju teater. Jadi pemerannya itu bujang gadisnya Bengkulu. Jadi pemerannya itu anak angkat dari Inggit Garnasi dan Fatmawati juga dan masyarakat sekitar lah. Kemudian siapa pemilik rumah pengasingan Bung Karno pada saat Kalau untuk pemiliknya dulu, itu? Ya. kalau pemiliknya dulu itu rumah orang Cina, saudagar Cina. Jadi namanya Chang Cheng Kuat. Behind scene. bisa nyebrang. 2,000 years later. Pernah kulihat lukisan cantik 7 bidadari dari langit. Namun saat kulihat dirimu, cantik